Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara renungan singkat. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan saat ini, di mana pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh mengerti akan maksud firman-Mu. Dan terlebih biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami serahkan waktu saat ini, pembacaan dan perenungan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, bacaan Alkitab hari ini dari Matius 5 ayat 44. Saya akan bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu sekalian, renungan saat ini diberi judul Kasihilah Musuhmu. Saudara, akhir-akhir ini di negara kita terjadi kasus, yaitu kasus pembunuhan yang buat kita ya cukup menghebohkan ya. Karena pembunuhan tersebut yang dibunuh dan yang membunuh adalah polisi. Dan juga di dalam kasus tersebut, karena mungkin itu polisi, ada terjadi yang namanya penghilangan alat bukti atau disebut obstruction of justice. Dan buat kita orang Kristen, kasus tersebut sangatlah menyedihkan. Bapak Ibu, kenapa? Karena baik korban yang dibunuh maupun yang membunuh adalah sama-sama orang Kristen. Dan di dalam kasus tersebut kita mendengar bahwa kasus ini terjadi dengan alasan keluarga pelaku melakukan pembunuhan karena keluarganya merasa tersakiti. Saudara, memang sudah sifat manusia yang memiliki keinginan untuk membalas atas apa yang mereka terima, terutama hal-hal yang menyakitkan atau menyakitinya. Oleh karena itu, di dalam Perjanjian Lama, yaitu semisal di dalam Keluaran 21 ayat 12 sampai 36, ada aturan-aturan yang mengatur tentang kejadian, atau bukan kejadian, adalah mengatur tentang keadilan. Keluaran 21 ayat 12 sampai 36 merupakan perikop yang oleh LAI diberi judul Peraturan tentang Jaminan Nyawa Sesama Manusia. Keluaran 23 ayat 24 berbunyi, tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lencur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Itulah firman di Perjanjian Lama, yaitu di zaman Musa, yang mengatur tentang imbalan atau pembalasan yang setimpal. Sifat manusia ingin melakukan pembalasan atas apa yang mereka derita. Tetapi Bapak Ibu, sifat Tuhan jauh dari sifat manusia. Karena Tuhan adalah sosok yang penuh kasih. Di dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus berfirman, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran Tuhan tidak mudah untuk kita lakukan, apalagi dengan sifat manusia yang selalu ingin membalas. Ada beberapa hal yang akan membantu atau menolong kita untuk berusaha
dapat melakukan firman tersebut, yaitu kita mengingat kasih Tuhan untuk kita manusia, di mana kita telah dikasihi sehingga kita tidak mendapatkan hukuman yang setimpal yang seharusnya manusia terima, yaitu hukuman maut atas dosa. Kita sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena perkorbanan dan kasih Tuhan yang begitu besar, maka kita pun diluputkan dari hukuman dosa dan berhak mendapatkan keselamatan. Saudara, mengasihi musuh dan berdoa buat mereka yang menganiaya kita tidaklah mudah dilakukan. Tetapi ketika kita mengingat bahwa Tuhan Yesus penuh kasih terhadap kita, maka kita akan didorong untuk dapat melakukan atau mengasihi musuh kita dan berdoa buat mereka. Memang sebagai manusia kita lemah, sehingga sulit untuk kita dapat mengasihi musuh dan berdoa buat mereka. Oleh karena itu, di samping kita terus mengingat kasih Tuhan kepada kita pun harus terus berdoa memohon pertolongan Roh Kudus yang dapat menolong kita untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam mengasihi musuh. Kiranya kita boleh terus berusaha dan berdoa memohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus untuk dimampukan mengasihi musuh dan berdoa buat mereka sambil kita terus mengingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, yang telah menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.